Di awal cerita, aku dan Mas Vano membiayai sekolah Sinta. Dia anak dia, adikku pengusaha tambak kepiting. Dia sibuk, begitu juga suaminya. Sinta dan aku sangat dekat. Kami seperti ibu dan anak. Suatu hari, Mas Vano mengajak Sinta untuk tinggal di rumah. Karena waktu itu dia dan suaminya harus pergi ke Sumatera untuk mengurusi panen tambak kepitingnya. Mbak, Mas, aku nitip dia lagi ya. Sinta maksudnya. Aku, Mas suami, mau ke Sumatera sekitar 1 bulan, ucap dia kepada aku dan Mas Vano. Iya, kayak baru pertama kali nitip aja. Gak apa-apa, Sinta kan juga udah sering main ke sini, kata aku kepada dia. Iya mah, kayak Sinta masih kecil aja pakai bilang dititipin ke tante, ucap Sinta agak kesal kepada mamanya. Ya walaupun sering kan, ini mama nitipin kamu agak lama Sin, jadi perlu bilang ke tantemu. Kamu di sini bantu-bantu ya. Pulang kuliah jangan kelayapan, langsung pulang, kata dia kepada anaknya. Sinta pun tinggal di rumah, dan aku pun dari kantor sering telepon ke rumah bertanya kepada Mas Vano apakah Sinta sudah pulang kuliah dan makan belum. Mas Vano pun menjawab Sinta sudah pulang sejak tadi dan kelihatannya betah di rumah. Entahlah, ternyata Sinta sudah memiliki perasaan pada Mas Vano sejak tahun lalu. Mas Vano tidak memberikan sepatah kata pun pujian kepada Sinta, hanya sedikit perhatian seperti Pak D dengan keponakannya. Tapi aku mau keluar kota karena aku mau ke Rani untuk menginap. Dia baru saja kehilangan ibunya. Ya, kamu bisa membantu Rani di sana. Jaga Endah dan Hana, kata Vano kepadaku. Ya mas. Setelah aku pergi, suasana tiba-tiba berubah. Vano diam-diam memasuki kamar Sinta dan mengundangnya untuk makan malam di meja makan. Di tengah malam, Sinta masuk ke kamar Vano tanpa izin. Karena udah diketuk berkali-kali tidak ada jawaban. Ia menaruh kopi di meja dekat tempat tidur. Tidak butuh waktu lama bagi Sinta untuk jatuh cinta kepada penampilan glamor Vano. Tetapi sekarang dia sudah berusia 38 tahun. Aku dan Mas Vano menikah saat Sinta masih SMA dan belum menyelesaikan masa sekolahnya. Oh, kamu cakep. Aku suka. Tangan gadis itu sepertinya ingin menyentuh dada Vano, tapi dia terlalu takut untuk Vano bangun. Hingga suatu hari, Vano menyiapkan sarapan untuk Sinta. Meskipun dia tampak tidak berperasaan dan acuh tak acuh, dia tahu bahwa pamannya sangat perhatian. Sinta membantu membersihkan meja dan Sinta juga sering mencuci motor Mas Vano. Mas Vano sering antar jemput Sinta kuliah. Sebenarnya Sinta sering berada di sekitaran anak laki-laki di kampusnya, tetapi tidak memiliki status, atau mungkin semua laki-laki menjauh minder karena melihat Sinta diboncengin motor balap oleh Mas Vano. Paman, tante, aku akan pergi kuliah dulu ya. Gadis itu salim dengan Vano dan aku. Oke, aku akan memberimu uang saku. Vano memenuhi semua persyaratan Sinta tanpa syarat sedikit pun. Karena di situ ada aku, Sinta enggan meminta Mas Vano buat antar dia kuliah. Tapi firasatku mengatakan Mas Vano akan menjemput Sinta. Semakin hari mereka semakin dekat dan akhirnya melakukan hubungan terlarang. Setelah itu, Sinta menuntut untuk dinikahi. Nikahi aku om, aku takut hamil, jawab Sinta berderai air mata.
Sebenarnya ada pembantu di rumah ini, tapi dia harus pulang karena anaknya sakit parah. Kedua anakku merantau ke Kalimantan dan Bali. Oleh karena itu, aman bagi mereka untuk melakukan tindakan tercela. Vano kemudian terus berpikir dan akhirnya membuat keputusan. Mereka menikah di tempat yang disediakan, tidak di rumah, tapi dengan salah satu rekan aku. Pernikahan berlangsung secara tertutup, tidak ada tamu, hanya dia dan Ustadz. Vano kemudian pulang. Aku, istrinya, ternyata di rumah dan jarang sekali di rumah, mengurus bisnis batik di Malang. Assalamualaikum. Kamu dari mana? Tadi Pak D antar aku ke stasiun jemput temen yang pulang dari Jogja. Oh, rapi amat ke stasiun pakai batik, ujarku ke Sinta dan Vano. Mereka pun pergi berpencar tanpa menghiraukan perkataan aku. Keesokan paginya aku membuat kopi untuk suami aku. Aku merasa ada yang aneh dengan tingkah Sinta. Vano juga melihat Sinta berlama-lama dan Sinta mencium tangan suamiku. Tapi dia tidak mau dicurigai. Hanya saja rasanya kok berbeda. Maaf, Tante, butuh waktu lama bagiku mencium tangan untuk bersikap sopan kepada yang lebih tua. Ketika itu aku melihat tank top gadis itu dan aku ingin memarahinya, tapi dia keburu pergi. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.